Recording is on. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ramai sekali. Baik, sebelumnya kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para siswa, langsung saja ya kita masuk kepada materi yang pertemuan yang kelima, yaitu materi yang membahas tentang analisis soal di bagian listrik statis. Ya, listrik statis di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana gaya kolom itu terjadi, ya, gaya kolom terjadi antara dua muatan yang berbeda jenis atau sejenis, sehingga didefinisikan sebagai gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Nah, para siswa, untuk analisis soal, kita biasa, kalau saya rangkum ya, kita akan menemukan kurang lebih ada 4 tipikal soal, ya. Saya catatkan saja di sini ya, supaya waktunya bisa kita tambah banyak nanti membahas ini. Yang pertama itu adalah tipikal soal yang sifatnya adalah soal yang bersifat menghitung. Soal bersifat menghitung dengan menggunakan rumusan gaya kolom yaitu sebesar K-1 Q2 per R kuadrat. Jadi kita masukkan harga-harga yang diketahui, lalu variabel yang ditanyakan itu apa. Hanya sekedar itu saja. Kemudian, oh ya, tipe soal seperti ini contohnya adalah pada soal 1 yang A ini ya. 1A ini adalah tipikal soal seperti itu. Kemudian tipikal soal yang kedua. Tipikal soal yang kedua itu adalah soal yang sifatnya adalah komparasi. Soal komparasi atau membandingkan, ya. Membandingkan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan itu adalah keadaan mula-mula, dan keadaan setelah ada perubahan. Setelah ada perubahan. Jadi perubahan itu bisa apa saja, mungkin muatannya yang diganti, muatan A diganti, muatan B tetap. Muatan B yang diganti, muatan A tetap, atau kedua muatan diganti. Atau muatannya tetap tapi jaraknya dilebarkan atau dikecilkan. Atau dua-duanya diganti dan jaraknya juga dilebarkan. Macam-macam soal itu bisa ditanyakan. Ya, kurang lebih nanti kita akan membahas masalah yang kedua ini. Tipikal contoh tipikal kedua ini contohnya ada di 1B. Ini adalah tipikal soal yang kedua. Kemudian tipikal soal ketiga itu adalah soal yang sifatnya adalah mencari resultan. Mencari resultan gaya kolom terhadap pengaruh muatan lain. Nah, untuk tipikal yang ketiga ini sebenarnya ada dua ya, yaitu kita belah lagi, yaitu yang segaris kerja dan yang lebih dari satu garis kerja. Kemarin sudah Ibu berikan samplingnya ya, yang pertemuan keempat berarti, bagaimana segaris kerja maksudnya seperti apa, lalu maksud lebih dari satu garis kerja itu seperti apa. Ya, nanti kita akan coba bahas kalau ada waktu. Dan yang terakhir, tipikal soal terakhir itu yang keempat, oh ini contoh nomor 3 adalah yang ini ya, contoh tipikal nomor 3 itu soal nomor 2. Yang keempat itu adalah soal yang mencari daerah ya, pada Q3 sehingga resultan di sini ya yang dialami oleh Q3 itu sama dengan 0. Resultan gaya kolom maksud Ibu ya, resultan gaya kolom. Karena yang bicarakan kita ini adalah gaya kolom. Jadi di mana itu daerah Q3 itu harus diletakkan supaya dia tidak mengalami gaya kolom sama sekali. Itu ya. Jadi ada 4 tipikal soal.
Oh ya, ini contoh soal, tipikal soal keempat adalah soal yang ketiga pada sampel soal yang saya berikan. Jadi kesimpulannya ada 4 tipikal analisis soal yang biasa disajikan ya, baik di soal, ulangan umum, ujian nasional, bahkan SBMPTN. Tapi kalau SBMPTN, ujian nasional tipikal soal 1 biasanya sudah tidak ditanyakan ya, karena itu soal terlalu mudah, hanya menghitung angka, kemudian menghafal rumus, menghitung angka, selesai. Jadi anak SD pun sebenarnya bisa juga melakukan, asal dia dikasih rumusnya, kan begitu. Masa SMA sama dengan anak SD kan nggak lucu ya. Nah, yang biasa di ujian nasional atau SBMPTN itu ya kalau enggak 2, 3, dan 4. Oke, kita mulai satu persatu. Ini contoh-contoh soalnya sudah saya buatkan dan saya buatkan ruang untuk contoh soal itu. Kita mulai dari nomor 1 ya. Ini dia. Saya baca ya soalnya, A dan B adalah 2 benda yang bermuatan 5 mikrokolom dan minus 10 mikrokolom. Lalu keduanya terpisah pada jarak 1 meter dengan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang A, hitunglah gaya elektrostatis kedua benda. Nah, yang A ini tadi saya bilang bahwa adalah tipikal soal pertama, jadi hanya memasukkan harga saja. Ya sudah, kita jawab ya. Jadi yang A itu hanya memasukkan harga F sama dengan K QA QB per RAB kuadrat. Atau kalau jembatan keledainya, F sama dengan kakiku Roro, yang seperti kemarin Ibu jelaskan itu ya. Nah, ini adalah QA. QA itu sebesar kalau kita jadikan SIMKS berarti 5 kali 10 pangkat min 6 min 6 kolom ya. Karena mikro itu berarti 10 pangkat minus 6. Sedangkan ini adalah QB, ini QA ya, ini QB sebesar min 10 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Lalu ini adalah RAB, K-nya konstanta kolom. Masukkan saja ya harga-harga yang biasa, yang kita dapatkan F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 pangkat minus 6 kali nah, karena QB itu minus, maka minusnya jangan dimasukkan, atau yang kita masukkan adalah harga mutlaknya, harga positifnya. Berarti 10 kali 10 pangkat minus 6 dibagi RAB-nya itu 1 meter, berarti 1 kuadrat. Oh, berarti kita hitung ya, 9 kali 5 kali 10 berarti 450 kali 10 pangkatnya itu 9 dikurang 12 ya, 9 dikurang 12 berarti min 3 Newton atau 0,45 Newton. Ini jawabannya. Kalau ingin konklusi yang lebih sempurna, konklusi itu maksudnya kesimpulan ya. Oh, berarti jadi gaya elektrostatis kedua benda itu adalah sebesar 0,45 Newton dan mereka itu akan saling tarik menarik. Saling tarik menarik ya, karena keduanya berlainan jenis plus sama min. Itu nomor 1. Oke, saya pikir ini tidaklah sulit ya, karena ini, saya sudah bilang tadi bahwa sebenarnya anak SD pun bisa ngerjakan asal tahu rumusnya, gitu aja sih. Sekarang yang B. Yang B itu adalah soal yang sifatnya adalah komparasi, membandingkan. Kita lihat ya, jika jarak A dan B diperkecil menjadi setengahnya, berarti itu artinya ada gangguan pada mula-mulanya. Kalau mula-mula itu misalkan mula-mula ya, yang mula-mula itu adalah F1. F1 misalkan diterjemahkan seperti ini ya, ini F1 gitu ya, yaitu K Q A Q B per RAB kuadrat, itu mula-mulanya. Nah, sekarang diganggu nih. Apa yang diganggu? Jarak AB diperkecil menjadi setengahnya. Berarti kita terjemahkan dulu, oh berarti kalau gitu sekarang menjadi kalau RAB aksen ya, gangguannya itu adalah setengah RAB. Kira-kira seperti itulah kalau kita mengungkapkannya. Nah, kemudian berarti kan karena ada gangguan itu berarti gaya kolom yang, berikutnya setelah diganggu pasti berbeda dong, begitu. Jadi kalau ada R aksen berarti nanti F
aksennya itu adalah atau F2 gitu ya, F2-nya, F setelah diganggu ya, itu adalah K, Q-A, Q-B per R-A-B aksen kuadrat. Perhatikan ya, yang diganggu adalah jaraknya aja. Q-A, Q-B tidak dilakukan perubahan sama sekali. Nah, kita hitung kita konklusikan kembali ya, berarti yang F2 itu adalah K, Q-A, Q-B per R-A-B aksen kuadrat. Nah, ini bagi aja tuh. Dibagi aja ya, yang ini bagian atas, dibagi bawah, bagian atas, dibagi bawah. Nah, kita lihat itu, ada yang bisa kita coret, karena harganya sama, K bisa kita coret, Q-A bisa kita coret, Q-B bisa kita coret, RB-nya jangan ya, RAB-nya karena itu berbeda. Berarti akan menjadi F1 per F2 sama dengan 1 per RAB kuadrat dibagi 1 per RAB aksen kuadrat. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Aduh, keserempet ngomongnya nih. Jadi 1 per RAB kuadrat dikali RAB aksen kuadrat per 1. Ya, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau begitu, kita masukkan harga-harga yang kita ketahui. Berarti F1 per F2 sama dengan, aduh kepencet ya, F1-nya tadi berapa ya? F1-nya tadi sudah kita hitung di A yaitu 0,45. Ya sudah kita masukkan ya, 0,45 dibagi F2 yang dicari ya, sama dengan R aksen AB, RAB aksen tuh ini ya, RAB aksen tuh yang ini nih. Nah ini dia. Oh berarti kita masukkan ke persamaan itu menjadi setengah RAB ya dikuadratkan per ini per RAB aksen ya. Jadi 1 per RAB aksen. Oh, kebalik ya Ibu ya. Maaf ini maaf salah. Saya ambil yang persamaan yang sebelah sini ya para siswa, yang sebelah sini tuh. Berarti langsung ya setengah RAB kuadrat dibagi RAB kuadrat. Gitu maksud saya ya. Oh, berarti ini seperempat RAB kuadrat dibagi RAB kuadrat. Berarti hilang ya RAB-nya ya. Oh, kita dapatkan yaitu 0,45 per F2 sama dengan 1 per 4. Berarti F2-nya adalah 4 kali 0,45. Berarti 2, 20, 18, oh, berarti F2-nya adalah 18 Newton. Konklusinya bagaimana? Oh, konklusinya jadi gaya kolom sekarang adalah sebesar 18 Newton dan saling tarik-menarik. Tetap saling tarik-menarik walaupun menjadi lebih besar. Ya. Oke, di nomor 1B ini, sampai di bagian ini, ada masalah tidak? Silakan kalau ingin bertanya. Atau ingin dicatat? Atau kita lanjutkan? Dicatat bentar boleh kan, Bu? Oh, boleh. Saya kasih waktu berapa? 30 detik? 45? Oke, saya kasih waktu 1 menit ya untuk mencatat. Silakan. Iya. Oke, sambil saya cek ya ini berapa yang masuk nih. Oke, ada 5 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 siswa. 2 siswa belum masuk kelas tuh. Kita selesai jam 10 lebih 35 nih. Oke, kalau sudah bilang ya. Nggak ada kesulitan ya, karena ini pun juga di kelas 11, Ibu juga sering memperagakan beberapa soal yang modelnya adalah komparasi atau perbandingan seperti ini. Ya, tetapi kalau kelas 11 kemarin itu kan tentang ada dinamis,
fluida dinamis, fluida statis, kemudian optika, dan seterusnya ya. Semoga nggak lupa ya materi-materi yang kelas 11 kalian. Ya, baik, sudah cukup 1 menit, saya lanjutkan dengan nomor 2 ya. Kita lihat nomor 2, langsung saja saya buat kertas yang baru. Ini dia. Nomor 2 ini adalah grade soal untuk mencari resultan. Ya, berarti grade yang ketiga. Kita lihat ya. Muatan listrik Q1 81, Q2 20, Q3 36, kebetulan positif semua, terpisah pada seperti diagram berikut ini, ya. Dan ini nampak oleh kita bahwa ketiganya itu dalam satu garis kerja. Artinya kalau kita tarik garis di sini itu sama semuanya, pada posisi satu garis kerja ya. Semoga paham ya, apa maksudnya satu garis kerja. Jadi satu garis lurus gitu. Tidak membentuk sudut satu sama lain. Atau kalau membentuk sudut itu maksudnya sudutnya 180 derajat gitu ya. Nah, kemudian hitunglah resultan gaya kolom yang dialami oleh muatan Q2. Jadi fokus kita adalah pada Q2. Maksudnya, yuk kita gambar muatan yang ada di Q2. Lebih difokuskan pada Q2. Nah, kita lihat ya, bagaimana cara menggambarnya. Kita lihat, Q2 dengan Q1 sama-sama positif nih. Kalau sama-sama positif, maka terjadi tolak-menolak antara Q2 dengan Q1. Jadi gaya tolakannya seperti ini ya. Ini adalah F21, dan kalau kamu mau menggambar F12 juga boleh-boleh saja. Ini adalah F12. Sudah cukup gambar itu saja, itu artinya Q2 dengan Q1 tolak-menolak. Kemudian yang berikutnya, Q2 dengan Q3 juga tolak-menolak. Q2 karena sama-sama positif. Berarti kita gambar ya, tolakan Q2 terhadap Q3. Berarti ini, ya tolak-menolak saling membelakangi F23, dan tolakan Q3 terhadap Q2. Berarti yang ini. Ini adalah F32. Oke ya, semoga paham ya bagaimana cara menggambarnya. Kemudian di sana ada informasi yaitu R12. R12 berarti jarak antara muatan 1 dengan muatan 2 yaitu sebesar 10 cm. Oh, kalau gitu ini adalah R12 atau R21 sama, yaitu sama dengan 10 cm atau 10 pangkat min 1 meter. Jadikan MKS ya. Kemudian antara 2 dengan 3 berarti R23 yang ini ya, yaitu 5 cm, atau kalikan kalau dijadikan MKS berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Dah, sekarang tinggal kita menghitung berapakah F21. Kita hitung dulu ya F21. F21 kita buat definisinya dulu. F21 adalah K Q2 kali Q1. Sesuai dengan subskripnya. Jadi kalau di bawah itu namanya subskrip ya. Ini subskrip. Kalau di atas namanya superskrip gitu ya. Dibagi R21 kuadrat. Kita masukkan komponennya, 9 kali 10 pangkat 9 kali Q2-nya itu ini ya, 20 mikrokolom, berarti 20 kali 10 pangkat minus 6 dikali Q1-nya tuh ini, 81 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R21-nya atau R12 sama ya, berarti tuh yang ini, 10 pangkat min 1 kuadrat. Oke, sekarang kita kalkulasi. Kalkulasinya saya angka-angkanya aja saya tampilkan nih. Angka-angka dasarnya 9 kali 2 kali 81. Saya tampilkan dulu. 9 kali 2 kali 81 ini cara berarti ya, cara yang nggak terlalu makan apa ya, berhitung banyak gitu. Lalu pangkat 10 pangkatnya 10 pangkat 9 kali ya, kali 10 pangkat 9. Kemudian ini tambah lagi 1 berarti 10, lalu dikurang 12. Jadi 10 pangkat 10 dikurang 10 dikali ya 10 pangkat min 12. Berarti 10 pangkat min 2. Dibagi yang bawah dikuadratkan berarti 10 pangkat min 2. Berarti dicoret ya. Oh, berarti ketemu 9 kali 2 kali 81 Newton. Biarin aja karena dia bukan yang ditanyai kok gitu.
Nanti di belakang bisa kita eksekusi dengan nyaman. Kemudian F23. F23 juga kita terjemahkan dulu definisinya. K kali Q2 kali Q3 dibagi R 23 kuadrat. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 berarti kali 20 kali 10 pangkat minus 6, Q3-nya itu 36 ya. 36 kali 10 pangkat min 6 dibagi R23-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke, kita ambil angka-angka dasarnya 9 kali 2 kali 36. Saya tulis ya, 9 kali 2 kali 36 kali 10 pangkat 9, 10, sama ya seperti di atas, min 2 dibagi yang bawah itu 25 kali 10 pangkat minus 4. Berarti kalau dieksekusi, 9 kali 2 kali 36 kali per 25, nah ini naik ke atas ya, berarti kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100. 100 bagi 25 berarti 4. Oh, kalau gitu saya kumpulkan menjadi 9 kali, boleh ya, 2 kali 4 itu 8 kali 36 Newton. Oke, F21 9 kali 2 kali 81, F23 9 kali 8 kali 36. Nah, sekarang permintaan soal itu kita penuhi nih. Resultan gaya kolom di Q2. Di Q2. Q2 ini, ya kita kembali ke sini ya, Q2 ini. Kamu lihat Q2 ini dipengaruhi oleh F21 dan F23. Yang F21 ke kanan, yang F23 ke kiri. Berarti F di Q2, resultan F di Q2 adalah pengurangan dari F21 dikurang dengan F23. Berarti saya tulisnya begini ya, resultan F di Q2 adalah F21 dikurang F23. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini saya garis supaya tidak tabrakan dengan yang di atas tuh. Sama dengan kita tuliskan ya F21 yang ini, berarti 9 kali 2 kali 81 dikurang F23 yang ini, berarti 9 kali 8 kali 36. Itu kayak gini gimana nih? Pakai kalkulator? Enggak lah ya. Gini kalau saya tuh. 81 is 9 kali 9, 36 is 4 kali 9, 8 itu adalah 2 kali 4. Berarti sebenarnya ini, komponen ini adalah 9, 2, 9, 9. 9 kali 2 kali 9 kali 9. Ya, saya tulis lagi ke sini. Sedangkan ini dikurang yang atas itu berarti komponennya adalah 9 kali 2 kali 4 kali 4 kali 9. Saya tulis berarti 9 kali 2 kali 4 kali 4 kali 9. Nah, ini saya tata ulang ya, ada 9, 2, 9. Ada 9, 2, 9. Itu kambingnya ya, seperti kalau Ibu ngajar di kelas tuh ya. Berarti kambingnya dikeluarkan ya, 9 kali 2 kali 9, buka kurung, 9 dikurang 16. Gitu kan. 9 kali 9, 81 kali 2, berarti 162 dikali min 7. Oke ya. Berarti 14, 1, 4, 2, 3, berarti 4 is 11 min. Oke, cepat kan? Nah, oh kalau begitu kita dapatkan resultannya. Ini ya, saya tulis resultannya ya. Resultan F di Q2. Berarti konklusinya, resultan gaya kolom di Q2 adalah sebesar 1134 Newton dengan arah, jangan lupa arahnya minus nih, arahnya minus. Padahal ini dihasilkan dari sini ya, pengurangan antara F21 dengan F23. Kalau ini dihasilkan minus, maka itu artinya, kalau ini dihasilkan minus ya, maka itu artinya F23 lebih besar daripada F21. Itu artinya resultan gaya kolom di Q2 mengikuti F23. Semoga paham omongan Ibu ya, kan ada rekamannya, kalau mau nanti saya postingkan. Nah, itu F23 kemana sih? Oh, ke kiri. Ya sudah, berarti ditulis dengan arah ke kiri. Selesai. Baik, sampai di bagian sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, atau mau dicatat? Bu.
Ya, Ibu, silakan. maaf Ya, mau nanya. Mau silakan. nentukan F21 atau F23 duluan tuh gimana, Bu? Maksudnya ini kan F21 kurang F23. Kenapa bukan Nih, F23 kurang F21? boleh-boleh aja F23 kurangi F21, ini kurangi Oh, ini. boleh. Artinya dia ke kiri, nggak masalah. Cuma kan kita kadang dari SD ya, dari kecil kalian tuh diajari bahwa untuk kartesius ke kanan itu positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah ini yang ke depan sama ke belakang itu masih pro dan kontra, apakah ke depan positif, ke belakang negatif. Kalau ke kanan itu pasti positif, ke kiri itu negatif. Kita sepakat secara internasional untuk kartesius seperti itu. Pakai itu juga boleh, pakai ini juga nggak masalah. Yang penting adalah konklusinya ini, konklusi yang bagian sini, ya. Konklusi. Oke. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang ingin disampaikan? Sudah paham? Mau dicatat atau bagaimana nih? Sisa waktu tinggal 15 menit. Cepet banget ya. Di screenshot dulu aja lah kayaknya ya, Bu. Oh, Nanti boleh, baru dicatat. silakan. Ya, di screenshot juga lebih cepat lagi kan, screenshot cekrik gitu kan, daripada dicatat. Iya, nanti bisa dilihat lagi atau nanti videonya insya Allah Ibu posting ya di e-learning berarti. Siap, Bu. Oke, baik. Oke. Semoga ini tidak rusak ya rekamannya, karena kemarin tuh kita sampai terpotong-potong tuh rekamannya tuh. Nggak tahu ini kok bisa seperti ini sistemnya. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 3 ya. Saya ke atas ya. Atau saya lanjutkan ke bawah ya, karena sudah saya buatkan kertas. Nah, lembaran baru. Inilah tipikal keempat di soal nomor 2. Kita lihat. Dua muatan masing-masing 81 mikrokolom dan 36 mikrokolom diletakkan berjarak 10 cm satu sama lain. Lalu ada muatan ketiga sebesar minus 10 mikrokolom diletakkan segaris kerja. Lihat itu ya, kalimat itu dengan kedua muatan tersebut. Di mana muatan ketiga itu harus diletakkan? Oh, ini masih ada kurang lengkap ya, tolong ditambahkan. Di mana muatan ketiga itu harus diletakkan supaya resultan ya, gaya kolom yang dialaminya sama dengan 0 atau dia tidak mendapatkan resultan gaya kolom sama sekali. Jika syaratnya A, kedua muatan itu sama-sama positif. Kedua muatan sebelumnya sama-sama positif. Yang B, kedua muatan sebelumnya berbeda jenis, yakni yang lebih besar bermuatan negatif, yang lebih kecil bernilai positif. Kita coba eksekusi satu persatu. Yang A, kalau menghadapi kasus ini, kita harus menggambar dulu ya. Menggambar kedua muatan. Yang A itu sama-sama positif. Berarti saya gambar ini Q1 sebesar 81 mikrokolom atau 81 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Lalu muatan kedua sebesar 36 ya, sebesar 36. Berarti saya gambar positif juga, berarti saya gambar di sini ya. Ini adalah Q2, yaitu 36 kali 10 pangkat min 6 kolom. Langsung saja ya. Nah, di mana ada muatan ketiga, yaitu min 10 dan satu garis kerja. Kita buat garis kerjanya dulu nih. Buat garis kerja dulu. Nah, Q3 itu informasinya diletakkan satu garis kerja dengan Q1 dan Q2. Kalau begitu, Q3 itu bisa diletakkan di 3 tempat berbeda. Yaitu tempat pertama yang ini, katakanlah ini tempat pertama, tempat kedua yang ini, dan tempat ketiga yang ini. Namanya satu garis kerja. Jadi diletakkan pada garis titik-titik ini ya, garis titik-titik ini dan bisa
1, bisa di 2, bisa di 3. Nah, sekarang begini, langsung saja ya. Jika kedua muatan itu sama-sama positif, atau sama-sama negatif, atau sejenis, perhatikan omongan Ibu ya. Jika kedua muatan baik Q1 maupun Q2, jika sama-sama positif, atau sama-sama negatif, ya, bisa negatif dengan negatif, positif dengan positif, atau sejenis, maka letakkanlah muatan ketiga itu, siapapun dia, berapapun nilainya, dan apapun jenis muatannya, di antara Q1 dan Q2. Berarti harus kita letakkan di tengah, bukan di tengah ya, omongan saya salah, di antara Q1 dan Q2. Saya pakai biru deh. Nah, berarti di sini ya. Nah, harus diletakkan di sini. Q3 sebesar minus 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kalau dia tadi jaraknya 10 cm ya, satu sama lain itu 10 cm. Jadi ini 10 cm itu. Ini 10 cm. Nah, kalau antara Q1 dan Q3, Q1 dan Q3 itu adalah X, ini X ya, X cm, maka sudah pasti Q3 dengan Q2 adalah, jangan bilang Y ya, 10 min X cm. Gitu ya para siswa ya. Oke, kita lihat nih. Kita peragakan garis gayanya ya. Q3 dengan Q1 saling tarik-menarik, berarti gaya F31 ke kiri. Ini berarti ada juga, cuma saya nggak mau gambar ya. Nggak mau gambar juga boleh lah. F13 boleh lah, Bu. Iya, boleh lah. Kemudian Q3 dengan Q2 itu tarik-menarik juga. Berarti inilah F32 dan ini adalah F23. Boleh lah, Bu. Iya, boleh. Itulah kata saya ya. Nah, sekarang informasinya adalah katanya ini sama dengan 0. Apanya yang sama dengan 0? Resultan gaya kolomnya sama dengan 0. Oh, itu artinya kalau sama dengan 0, satu sini ya. Kalau resultan gaya di Q3 sama dengan 0, itu artinya adalah F31 sama dengan F32. Sama-sama kuat. Ya, jadi ini tarik sono, ini tarik sini, jadi sama-sama kuat sehingga Q3 tidak mengalami resultan gaya kolom atau resultan gaya kolom pada dirinya itu sama dengan 0. Sehingga paham ya? Langsung saja kita eksekusi ya yang bagian sini. Nampak banget Ibu cepet-cepetan banget ya waktunya Nina. Kita eksekusi ke sebelah sini, terjemahkan dulu ya definisinya. F31 adalah K Q3 Q1 per R31 kuadrat sama dengan F32 definisinya adalah K Q3 Q2 per R32 kuadrat. Yang sama coretin aja. Nih, coret nih. Coret nih. Aduh, kasihan ya. Mereka supaya semoga tidak marah deh. Apaan sih? Q1, Q2. Q1-nya berapa tuh? Q1-nya adalah 81. Jadi 81 per R31-nya itu yang ini ya. Ini adalah R3 dengan 1. Oh, berarti X kuadrat. Sama dengan Q2-nya itu adalah yang ini ya. Oh, berarti 36 dibagi R32-nya itu adalah yang ini. 10 minus X. Berarti 10 minus X dikuadratkan. Maka sekarang dilukir nih antara 81 dengan 10 minus X kuadrat, berarti 10 min X kuadrat, ya, sama dengan 81 ditaruh di bawah, ini X kuadrat, 36, lalu akarkan sebelah kiri, ruas kiri akarkan, ruas kanan akarkan, maka hasil pengakarannya 10 minus X per X sama dengan akar 36, 6 per 9. Ini coret ya, dibagi 3 berarti 2 per 3. Lalu kali silang ya, kali silang ini dengan ini berarti menghasilkan 30 min 3X sama dengan 2X. Kali silang ya, ini dengan yang sebelah sono tuh. Nah, berarti 3X pindah ke kanan, berarti 5X sama dengan 30, berarti X-nya adalah 6 cm.
Nah, itu artinya konklusinya adalah Q3 diletakkan 6 cm sebelah kanan Q1. Saya tulis ya, bentar saya sorot ke bawah dulu ya. Berarti konklusi Q3 diletakkan 6 cm sebelah kanan ya, kanan Q1 atau 10 kurangi 6 berarti 4 cm sebelah kiri Q2. Nah, selesailah penjabaran yang saya lakukan untuk yang bagian A. Ada yang mau ditanyakan? Mau di screenshot? Berarti dia lebih mendekati ke yang muatannya lebih tinggi ya, Bu? Enggak bisa dipastikan begitu juga. Ya. Oke. Bisa juga sih, ya. Tetapi kan dia berada di antara mereka berdua tuh. Yang penting itu. Yang penting itu. Mereka berada di antara muatan 1 dan muatan 2. Oke ya. Kalau letaknya, yang letak. Ya nanti kita bahas yang B ya. Karena durasi waktu sangat mepet sekali. Ini tinggal 6 menit. Tinggal 6 menit nih para siswa. Iya. Kan 10.35. Habis itu kan persiapan salat Jumat kita. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Atau kita menuju ke B ya? Aduh, nyata banget kayaknya dikejar apa gitu. Sekarang yang hijau ya, tadi yang biru, sekarang yang hijau. Yang B itu, kita lihat soal B. Kedua muatan itu berbeda jenis. Kedua muatan sebelumnya berbeda jenis, ya ini yang lebih besar bermuatan negatif, yang lebih kecil bermuatan positif. Artinya yang 81 itu negatif ya, yang 36 itu positif. Nah, kita gambar dulu yang B. Yang B ini tetap positif, Q1 81. Nampak jelas nggak ya kalau pakai hijau? Malah kayaknya kurang merah lagi aja lah ya. Jelas sih, Bu, sebenarnya. Kalau mata saya agak ini, nggak kurang, apa ya, kurang ngejreng gitu loh, gimana sih? 81 mikrokolom atau 81 kali 10 pangkat min 6. Kemudian yang kebalik kah atau? Yang besar negatif ya, oh berarti ini negatif ya, saya hapus dulu ya. Yang ini negatif. Oke. Berarti Q1-nya adalah min 81 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian yang, aduh negatif ini, agak terburu-buru ya, jadinya kurang bisa nyaman rasanya. Kemudian yang kecil itu plus, yaitu Q2 36 kali 10 pangkat min 6. Dan mereka dalam satu garis kerja, begitu ya. Q3 diletakkan di mana nih? Nah, karena dia bermuatan Q1 dan Q2 itu saling berlawanan atau berbeda jenis ya, ini negatif, ini positif, maka di muatan ketiga wajib diletakkan di luar. Bisa diletakkan di daerah 1 atau diletakkan di daerah yang ketiga. Ini daerah 2 jangan masukkan ke sini ya, jangan masukkan ke daerah yang kedua. Jangan ditaruh di sebelah sini, jangan ditaruh di antara ini, jangan. Tapi ditaruh di bisa di ruang 1 maupun di ruang 3. Kalau dia berlawanan jenis, plus dan min atau min dan plus begitu loh. Nah, berarti Q3 saya taruh di antara 1 atau 3. Nah, di mana itu? Kita lihat ya. Jenis muatannya, nilai muatannya Q1 81, Q2 36. Nah, letakkanlah di dekat yang lebih kecil, berarti di sini. Ini min Q3 itu tadi minus 10 kali 10 pangkat min 6. Q3 tadi min 10 ya, kalau tidak salah ya. Cek, iya betul ya. Nah, kalau sudah sekarang kita gambar garis gayanya. Sebelum gambar garis gaya, kita tentukan jaraknya dulu. Ini jarak mereka berdua, ini adalah, berapa tadi? 10 cm. Nah, seandainya jarak antara 2 dengan 3 itu adalah X, berarti X itu adalah R23, antara 2 dengan 3. Saya pakai pulpen biru ya. Saya ulang ya. Jadi jarak antara 2 dengan 3 itu misalkan X. Ini misalkan X ya. Jadi ini R23.
3 adalah X cm, maka jarak antara 1 dengan 3 itu R13 adalah 10 plus X cm ya. Nah, sekarang kita gambar garis gayanya. 3 dengan 1. 3 dengan 1. Sebentar ya. 3 ini dengan 1. Ternyata dia sama-sama negatif. Berarti saling tolak menolak. Berarti saling membelakangi dong. Ini biru aja deh ya. Nih. Nah, ini adalah F31. Sedangkan yang 13-nya di sini. F13. Nah, sekarang 3 dengan 2. Plus dan min. Ini plus, yang ini min. Berarti tarik, menarik. Oh, kalau begitu terjadilah tarikan kolom ya. Yang ini adalah F32. Maaf ya. Ini adalah F23. Yang diminta adalah posisi ketiga. Berarti kamu amati yang ini ya. Nah, kalau begitu F32 itu, aduh maaf, F di ketiga itu adalah resultannya 0. Artinya gaya kolom F31 sama dengan F32. Nanti saya gambarkan di bawah ya. Resultan gaya kolom di Q berapa tadi ya? Aduh, batuk ya. Ketiga sama dengan 0. Itu artinya F, saya naikkan ke atas lagi ya. Maaf ya. F23 sama dengan F31. Nah, berarti sekarang kita definisikan masing-masing. F23 adalah K, Q2, Q3 per R23 kuadrat sama dengan F31 adalah K, Q3, Q1 per R31 kuadrat. Yang sama kita coret ya. Nih, kita coreti. Lalu kita masukkan harga yang tersedia. Q2-nya itu adalah 36 kali 10 pangkat min 6 boleh, dibagi R23-nya itu X kuadrat, sama dengan Q1-nya itu 81, minusnya jangan dimasukkan ya, minusnya jangan dimasukkan. 81 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R31-nya adalah 10 plus X ya, 10 plus X kuadrat. Kecil-kecil banget ya. Kita coret ya 10 pangkat minus 6-nya, sehingga kita dapatkan 36 per X kuadrat sama dengan 81 per 10 plus X kuadrat. Saya minta waktu, tambahan waktunya 4 menit boleh ya. Kemudian kita lukir nih, yang dilukir ini 81 dilukir dengan X kuadrat juga boleh, atau yang X kuadrat dengan 10 plus X dilukir dengan 36 juga boleh. Misalkan yang saya lukir adalah 81 dengan X kuadrat. Berarti 81 berada di bawah, X kuadratnya ada di atas, 10 plus X kuadrat, berarti 36 tetap pada posisinya. Akarkan ruas kiri, berarti ruas kanan juga diakarkan, ambil positif, karena kita fisika itu matematika logis, berarti X per 10 plus X, berarti, aduh, kepencet lagi. Aduh, maaf, aduh, kepencet lagi terus nih. Berarti, aduh, Masya Allah. Berarti itu adalah 6/9. 6/9 dibagi 3, 2 bagi 3, 3 itu artinya 2/3 sama dengan X per 10 plus X. Ya, saya begini ya, karena memang supaya tempatnya tuh irit gitu. Berarti sama kali silang ya, kali silang. Itu berarti 20 plus 2X sama dengan 3X, berarti taruh bawah ya, berarti X-nya adalah 20 cm. Nah, jadi konklusinya, konklusi saya ambil warna hijau, saya taruh di sini ya, konklusi jadi Q3 diletakkan di 20 cm sebelah kanan dari Q2, atau
Kalau begitu bisa juga diambil dari Q1 berarti 10 tambah 20. 30 cm sebelah kanan juga dari Q1. Gitu ya. Jadi Q3 itu kalau kita lihat perspektif dari Q2 kan berarti ini ya 20 cm. Tapi kalau kita lihat perspektif dari Q1 berarti yang ini gitu. Ya, baik para siswa, semoga paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Ini saya rekam, apakah rekamannya dibutuhkan untuk kalian? Perlu rasanya Bu untuk ngulangi. Insya Allah perlu Bu. Oke. Berarti nanti saya posting ya. Saya download dulu, saya saya unggah dulu ke YouTube, lalu silakan nanti saya kasih linknya. Baik, kayaknya dari saya cukup sekian ya. Sudah jam 10:38 berarti kita melebihi targetnya, lebih 3 menit, bahkan sekarang 39. Ya inilah pembelajaran dalam keadaan darurat. Baik, para siswa, dari saya cukup sekian ya. Jangan lupa untuk selalu mentaati protokol COVID ya COVID-19 ya. Jadi kalian saya berharap stay at home, tetap di rumah. Kalaupun terpaksa keluar ya gunakan masker dan selalu jaga jarak minimal 1 meter satu sama lain. Karena pandemi ini belum berhenti sampai sekarang. Para siswa, dari saya cukup sekian. Mari kita akhiri dengan pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang yakni jadi medan listrik akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang ke-6. Dari saya cukup sekian, mari kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya matikan ya. Ya Bu. Ya, Bu.